Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susya Mahdum. Saya adalah seorang praktisi atau bisa dibilang seorang tabib. Jadi saya punya metode strip thorik, itu metode yang saya gunakan. Nah, sebelum saya menerangkan masalah strip thorik, saya akan menerangkan masalah kesehatan manusia. Kesehatan atau manusia hidup itu ditopang oleh 12 sistem. Yang sering dipakai oleh para terapis, para praktisi adalah sistem peredaran darah, sistem otot, sistem saraf, sistem kerangka tubuh. Nah, dari semua sistem itu yang sering dipakai 4 sistem itu untuk menyangkut semuanya. Tapi dari 4 itu ada satu sistem yang ada standar medisnya. Sistem apa itu? Itu sistem kerangka tubuh. Susunan tulang-tulang yang disebut tulang kerangka tubuh. Nah, susunan kerangka tubuh itu ada standar medisnya. Standar medisnya gimana? Ya, jadi contohnya begini. Ini kalau dilihat dari belakang ini lurus, standarnya begitu. Ini lurus, itu dilihat dari belakang dari lurus. Kalau dilihat dari samping, standarnya ini berbentuk kayak gini. Ini berbentuk S, berbentuk S. Ya, ketika tulang ini berubah, kesehatan mulai ada pengaruhnya. Itu. Nah, jadi di situ tulang kerangka tubuh ini akan bekerja sama dengan sistem otot sadar kita, otot kerangka tubuh kita. Nah, otot kerangka tubuh kita itu yang akan mempengaruhi bentuk tulang lurus enggaknya, di situ akan terpengaruhi. Di mana yang paling sering terjadi? Jadi ini sistem di sini, bagian punggung ini adalah sistem pencernaan. Kalau ini berubah, sistem pencernaan ada masalah. Karena itu nanti menyangkut tulang-tulang rusuk. Di bawahnya ada sistem pencernaan. Kalau ini berubah, akan bermasalah dengan sistem pencernaannya. Kalau daerah bawah sini, ini sistem reproduksi. Kalau ini bermasalah, ini akan bermasalah bagian reproduksinya. Nah, masalahnya perinciannya banyak ini semuanya. Nah, kalau yang bermasalah ini masuk bagian bawah leher ini masuk, ini orang akan sering pusing di kepala sini atau di sini. Ketika duduk terlalu lama, dia akan merasa gelap sementara. Itu yang terjadi. Nah, inilah yang akan merembet ke hal-hal penyakit-penyakit yang mengganggu peredaran. Saya lanjutkan lagi ya. Ini tentang strip thorik, gimana cara mendiagnosa suatu masalah di tubuh kita. Nah, ini ada salah satu contoh. Jadi salah satu contoh, ini bapak ini tulang belakangnya ini kurang keluar. Ini keluhannya, ini yang dari sini, ini udah lari dari standar medis. Ini keluhannya pusing di sini kalau udah capek. Kalau belum capek, belum pusing di sini. Terus nanti lari ke tengah alis mata ini, pusing. Ini kalau duduk lama, nungkul lama, dia tengadah, dia mendapatkan gelap sementara. Nah, itu gimana caranya biar ini keluar, biar ini menghilangkan pusing kayak gini. Ini pusing yang begini, ini pusing yang bisa sampai ke pingsan karena ini kenari ke jantung. Nah, ini kita tinggal nekuk gini, sederhana banget ini pusing yang kayak gini. Nah, ini pandangan mata juga ini. Nah, ini kita tekuk gini, kalau kurang kuat suruh melawan. Kita 5 hitungan aja, lawan ke atas ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini terasa udah langsung cerah matanya. Nah, ini di sini masalahnya. Kalau masalahnya di sini, ini pernapasannya keganggu karena ini tulang belakang kurang keluar. Jadi ini termasuk ke lordosis. Lordosis itu tulang masuk ya. Masuk bagian titik sini, ini masuk ke pernafasan. Ini pernafasannya kurang bagus di sini. Itu. Jadi gimana cara ini dikeluarin? Nah, ini caranya ini kayak gini. Ini suruh ngelawan. Nah, suruh ngelawan, yang disentuh harus dilawan. Nah, ini mulut terasa agak longgar di sini. Jadi ini nariknya lebih sesek dibanding mengeluarkannya. Saya lanjutkan ya. Ini sistem pencernaan ada di sini, sistem pernapasan. Kalau ini lordosis, ini masuk, ini yang terjadi ketika ngeluarin napas sesak, membuang karbon dioksida itu sesak. Akhirnya apa? Yang terjadi nanti bisa balik lagi karbon dioksida meracuni darah, karbon dioksida itu
akhirnya jadi eksim. Nah begitulah kira-kira orang punya sakit eksim kurang lebihnya begitu. Nah bawahnya sini pencernaan. Nah ini pencernaan, kalau ini masuk, ini pencernaannya agak bagus di sini, tapi ini masih kurang maksimal, ini nggak bisa makan banyak. Kalau makan banyak terjadi mual. Ini artinya ini kurang keluar, jadi masuk istilah lordosis. Tuh, masuk istilah lordosis. Nah di sini juga gitu, kalau di sini ini melengkung gini, ini otot mudah kenceng. Otot mudah kenceng. Kalau ini udah kenceng, ganggu pembuluh darah perut, akhirnya gampang sakit perut. Itu ya. Nanti kalau bagian pinggul sini kebuka longgar, ini jadi longgar bagian depan, bagian sini jadi gampang kenceng, jadi gampang sakit pinggang, gampang sakit perut, reproduksi terganggu. Nanti reproduksi terganggu, akhirnya banyak keluhan ini itu. Nah ini sering yang dikeluhkan oleh para laki-laki. Nah terus yang satu, badan manusia itu harus simetris. Simetris itu kanan sama kiri harus sama tinggi. Kalau kanan kiri nggak sama tinggi, artinya ini ada perubahan walaupun dikit. Perubahannya bisa dari kencengnya otot. Ini tinggi sebelah. Nah yang tinggi sebelah ini bisa dipastikan ini akan pusing yang tinggi. Jadi orang migrain itu dilihat dari pundaknya udah bisa ditebak. Pundaknya tinggi sebelah atau telinganya tinggi sebelah, ini pasti di sini kenceng. Nah ini akan pusing sebelah. Ini disebutnya migrain. Itu ya. Satu itu. Satu, tambah lagi cara mendiagnosa kaki. Mendiagnosa kaki cuma tidur terlentang. Tidur terlentang. Tidur terlentang. Nyantai kakinya. Nah, kaki ini gambaran tulang panggul. Tulang panggul ini. Ini tulang panggul yang sehat, posisinya begini ya. Ini yang sehat. Ini jarang sakit kalau orang kayak gini. Kalau begini, ini yang sering bermasalah bagian kiri. Bagian kiri artinya ini lebih jatuh. Ini kiri sini kendor, tapi bagian belakang kenceng, gitu. Jadi yang di sini ketarik ke sini. Nah otomatis yang ada di sini makan bengkok ke sini, gitu ya. Kalau ini, tapi ini belum terjadi masalah kalau belum kenceng. Jadi kekencengan akan bermasalah kalau belum kenceng, masih nyaman, belum ada keluhan. Nah ini gimana caranya? Ini gampang sakit pinggang. Nah ini sistem otot organ tubuh ini satu baris ini lurus sampai sana, sampai alis mata, bagian depan sampai bawah mata. Sistem peredaran darah itu dari sini nyimpang sudah nyampe atas jantung sana, nyimpang ke sana. Sama juga dengan saraf. Makanya ketika jalan kaki kanan, jalan kaki kanan, tangan kiri ikut gerak. Itu karena satu paket sarafnya, tapi ototnya satu jalur. Ya, sama juga yang ini. Nah, ini caranya mengendorkan, ini dikendorkan. Biasanya penyakit yang paling banyak itu kekencengan. Gimana caranya biar nggak kekencengan? Dikendorkan. Nah, ini lebih sakit yang sebelah kiri daripada kanan. Kalau ini, nah ini caranya gimana? Caranya ini ditekuk begini, ini tarikan ya, otot tarikan. Ini ditahan gini. Nah, ini ketarik sakit, tapi pas dilepas, nah ringan, kendor. Ini tarikan ini sampai ke kepala. Kalau lagi migrain, ini kepalanya terasa berkurang. Nah, begitu juga yang sini kayak gini. Nah, ini lebih sakit yang kiri ini dibanding yang kanan. Nah, sama-sama sakit tapi sakitnya lebih yang kiri. Nah, ini sakit pinggang langsung terasa. Nah, setelah dilepas langsung terasa kendor. Nah, ini kalau otot dalam bagian belikat yang sakit itu di kayak gini lama-lama kendor-kendor sampai belikat akhirnya berkurang. Kalau belikatnya bermasalah, keganggunya di genggaman tangan. Dia genggam tangan nggak bisa kuat, hanya lemes. Kalau dipijit terlalu dalam nggak kena, bisanya cuma di kayak gini lebih efektif. Kita kerjanya nggak lama, tapi lebih efektif. Nah ini satu jurus ini banyak masalah yang kita selesaikan. Nah, ini dipijit lama sama diginiin sebentar, hasil akhirnya sama rasanya. Jadi lebih sebagai terapisnya lebih ringan di tenaganya, tapi hasilnya lebih maksimal buat yang diterapi. Begitulah ininya, salah satu contohnya. Ini saya permasalahan bapak ini ternyata ini pundaknya tinggi sebelah. Ini ada rasa sakit sebelah ini. Nah, kenapa bisa rasa sakit? Karena ini kenceng jadi kelihatannya tinggi sebelah. Padahal ini bukan tulangnya yang nggak bagus, tapi ototnya kenceng jadi ini tinggi sebelah. Ini lebih kencang, ini kalau dipijit, nah terasa. Ini lebih kencang daripada yang sini.
Nah, gimana cara ngendorinnya? Kalau dipijit terlalu lama kita pijit. Terus gimana dengan cara tarikan? Caranya gimana? Ini otot ini kan satu baris ke sini ke sini. Ini ditundukkan ke sini. Nah, udah kayak gini suruh melawan. Nah, lawan ke atas. Nah, kita hitung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Nah, terasa lebih ringan. Ini lebih praktis. Ini kalau dipijit lama, ini dipijit minimal 1 menit. Jadi gitu. Ini cara mendiang ini harus simetris ya. Orang sehat itu harus simetris. Ini kembali lagi sekarang ke kaki. Ke kaki. Kaki juga harus simetris kanan kiri. Maksudnya simetris gimana? Kaki nggak boleh panjang sebelah. Nah, ini simetris kakinya. Tapi ini kaki jatuh ke sana, artinya tulang ini ngebuka ke sana. Nah, standar medisnya begini, makanya streptorik itu mengembalikan standar medis ke lewat gerakan otot. Gerakan otot. Jadi ini yang sering bermasalah ini, cuma hari ini lagi kenceng yang sini. Kenceng yang sini. Nah, ketika kenceng itu jadi masalah. Gitu. Nah, model kaki ada 3 pendiagnosisnya. Satu kaki jatuh ke sini, satu kaki jatuh ke sini. Kalau jatuh ke sini, ini biasanya terjadi sama anak kecil. Kalau begini, ini jalan kaki bisa nendang sendiri, bisa jatuh. Jadi anak kalau kakinya begini, ini kalau jalan lari bisa jatuh sendiri. Jadi kakinya nendang sini, padahal perasaan dia lurus, padahal miring ke sini. Akhirnya anak kecil suka jatuh sendiri, nggak ada masalah. Biasanya kakinya jatuh ke dalam gini. Satu lagi jatuh ke sini. Kalau jatuh ke sini biasanya jalan jinjit. Kenapa kok bisa gitu? Karena otot belakang ini ketarik, memendek. Jadi jalannya jinjit. Itu terjadi sama orang-orang yang selebar spasi. Biasanya ininya, selebar spasi itu ininya ketarik ke sana, tapi sering kendor. Bagian ini kendor banget bagian depannya. Jadi nggak simetris ototnya. Kan otot itu harus simetris, kanan kiri, tulang juga begitu. Ketika itu terjadi tidak simetrisan, terus ada masalah karena tulang belakang itu udah lari dari standar medis. Nah, streptorik mengembalikan posisi itu ke standar medis. Standar medis yang ada standarnya itu cuma tulang belakang, pembuluh darah, saraf itu nggak ada standarnya. Tapi kalau tulang belakang udah lari di standar, mulailah pembuluh darah keganggu, saraf keganggu, getah bening keganggu, akhirnya masalah kesehatan timbul. Itu salah satunya. Terus kenapa kok ada refleksi segala? Nah, refleksi ini ketika terlalu ini direfleksi. Contohnya refleksi untuk menurunkan tekanan darah, untuk menstabilkan suhu badan. Di sini ada titik-titiknya di telapak kaki. Nah, ini telapak kaki ini pusat pembuluh darah, bukan pusat saraf. Pusat saraf ada di tulang belakang. Pusatnya yang paling ini di tulang ekor. Makanya jaga tulang ekor. Ketika tulang ekor berubah, seluruh tubuh berubah, orang gampang masuk angin, gampang sakit ini sakit itu, terus merembet itu. Nah, ini ada 5 metode. Tiap metode itu punya kelebihan tersendiri, dan setiap metode menutup kelemahan metode yang lain. Makanya saya ini streptorik itu stretching, refleksi, totokan, tarikan, getaran. Kalau getaran gimana? Getaran kalau ini dipukul, bergetar. Nah, ini kalau punya masalah asam urat, ini getaran ini bisa mengurangi bengkak. Jadi asam urat nggak bisa dipijit. Karena ini purin di sini kalau dipijit makin nyebar makin sakit. Kenapa saya gini? Karena untuk getarkan di perut. Karena asam urat itu pusatnya di usus-usus dan ginjal atau keduanya bermasalah. Akhirnya gimana bisa itu menurun asam uratnya dengan sistem getaran? Nah, terurailah. Nanti kalau ginjalnya bermasalah, ginjalnya bisa membuang sisa-sisa purin, bengkaknya bermasalah sini, mengalir ke sana. Orang asam urat itu kakinya pasti kayak gini. Nggak ada orang kaki kayak gini asam urat. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang kaki begini perutnya pasti nggak ada masalah. Pasti tulang belakangnya bagus. Kalau tulang belakang nggak bagus, ototnya gampang kencang. Otot kencang di bagian pinggang mempengaruhi usus-usus di depan. Usus-usus di depan kena pengaruh pembuluh darahnya, enzimnya nggak bisa bekerja. Enzim nggak bisa bekerja, kelebihan purin numpuk, jadilah asam urat. Itu yang terjadi. Ini salah satu prinsip yang contoh-contoh prinsip sama penyakit yang diselesaikan. Karena pijit nggak bisa, ada kelemahannya.
Jadi intinya cuma mengendorkan otot-otot yang kenceng dengan cara digetarkan, ditarik, dipakai stretching, pakai getaran, pakai tarikan. Nah itu jadi strip torik itu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada di teknik-teknik terapi lain, dilengkapi dengan 5 metode. Nah caranya tergantung penyakitnya. Jadi ini pengobatan itu nggak ada senamnya gitu. Lain kalau sistem masas metode ini ada senamnya, ada dari kaki sampai ini tergantung masalahnya. Jadi kalau dibikin itu banyak ininya, jurusnya banyak. Satu jurus itu bisa mengatasi banyak penyakit gitu. Salah satunya orang tuh sakit jantung itu kebanyakan ketarik otot tulang belakang bagian punggung, narik pembuluh darah jantung, akhirnya nggak jalan pembuluh darah itu, sesak napasnya panas terasa ke dada. Nah itulah jantung fungsinya jadi berkurang. Gimana caranya? Ini dikendorin. Kalau ada orang sakit jantung, dicoba begini, lagi sesak napasnya, ini ditarik kayak gini ya, ditarik kayak gini, dikendorin ototnya kayak gini. Nah kayak gini, saya udah beberapa kali menangani kayak gini dengan cara kayak gini, ternyata jadi longgar. Yang tadinya udah engap makin longgar. Satu itu. Kedua, dihantam-hantam kaki sini, ini teknik getaran, dihantam-hantam kaki sini. Nah ini teknik getaran, bergetar sampai pembuluh darah jantung bergetar, otot-otot mengendor, nafasnya makin longgar lagi, makin leluasa. Itu contoh-contoh penanganan penyakit, salah satunya begitu. Jadi strip torik yang kami pelajari selama ini, sama saya jadi praktisi selama 17 tahun menangani di lapangan, yang saya temukan di lapangan berdasarkan bukti empiris yang saya tahu, begitulah yang terjadi. Jadi itu sekedar contoh sederhana, penjelasannya masih banyak. Ada buku panduannya, ada penjelasan yang lebih komplit. Ini salah satu konten saya yang bisa untuk dipahami. Ya ini strip torik ini saya mengambil prinsip gerakan sholat, gerakan Nabi, karena contoh orang sehat itu cuma ada 2 di dunia. Satu Fir'aun, kedua Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada catatannya di hadis-hadisnya. Nah apa yang dikerjakan Rasulullah itu saya terapkan. Nah Rasulullah itu rajin gerakan sholat, artinya rajin menjaga tulang belakangnya dengan gerakan itu. Nah disitulah maka moto saya, sunnah itu menyehatkan jiwa raga. Jadi sunnah itu menyehatkan jiwa raga. Siapa yang melanggar sunnah pasti ada yang sakit, entah jiwanya entah raganya. Jadi itu prinsipnya. Karena Rasulullah itu buat saya itu idola saya, karena saya seorang muslim, idola saya, dokter saya yang paling hebat jadi Rasulullah. Dari situ saya perdalam itu, alhamdulillah saya bisa menularkan ilmu-ilmu ini, bermanfaat di lapangan. Jadi demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.